Shalom semuanya. Mari dengan cepat kita buka saat ini di dalam Ibrani. Ibrani 3, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 3 ayat 7. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan sore hari ini adalah jangan keras hati. Jangan keras hati. Bapak Ibu Saudara, keras hati itu termasuk hati yang sesat. Orang yang keras hati itu sama dengan hati yang sesat, ya. Sebagaimana Allah berfirman, mereka selalu sesat hati. Saudara, orang yang keras hati, mereka sukar sekali mendapat tuntunan Tuhan. Yang kedua, orang yang keras hati sukar menerima berkat Tuhan. Orang yang keras hati yang ketiga, mereka akan mudah sekali murtad dan binasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya jangan kita memiliki hati yang keras. Usahakanlah Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan meremukkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengalami peremukan hati, maka orang ini akan mendapatkan segala sesuatu yang disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, izinkan kita ini senantiasa dibersihkan hati kita. Supaya kita jangan seperti orang-orang Israel yang ada di padang gurun. Tuhan berkata bahwa mereka mencobai Tuhan dengan jalan menguji Tuhan. Sekalipun mereka telah melihat mujizat. Bapak Ibu Saudara, orang yang keras hati itu orang yang sukar untuk mengerti. Orang yang keras hati adalah orang yang mementingkan keinginannya sendiri. Orang yang keras hati adalah orang yang tidak pernah belajar sesuatu dari kejadian-kejadian yang mereka alami. Orang yang keras hati tidak pernah mengetahui kesalahannya. Sebagaimana bangsa Israel, mereka sudah mendapat pertolongan, tapi mereka tidak mau mengenal Tuhan. Mereka tidak mau mengerti hati Tuhan. Mereka menuntut Tuhan mengerti hatinya. Mereka menuntut Tuhan untuk memahami rencananya. Bapak Ibu Saudara,
garis bawahi kata menuntut. Orang yang hatinya keras adalah orang yang selalu menuntut orang lain untuk memenuhi keinginannya. Dalam segala persoalan masalah dia tidak pernah mau belajar. Hati-hati para imam. Jangan ada tuntutan-tuntutan apapun dalam hatimu. Dan saudara berpikir bahwa itu dari Tuhan. Tidak, itu kemauanmu sendiri. Itu karena keinginanmu sendiri. Izinkan Tuhan memproses kita sampai kita remuk, sampai kita nol. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengizinkan dirinya selalu menerima proses Tuhan, orang inilah yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Memang orang lain melihat sepertinya kita sedang dihukum, sepertinya kita sedang dipojokkan, sepertinya kita sedang ditekan, tidak diberi kesempatan. Tetapi justru ketika orang ini mau dibentuk, mau diproses tanpa menuntut apapun, maka orang inilah yang akan sampai pada perhentian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan menuntut Tuhan. Jangan menuntut apa-apa. Seperti bangsa Israel. Dia menuntut Tuhan untuk ngerti mereka. Ketika Tuhan sudah menolong mereka, mereka mudah sekali melupakan Tuhan. Ketika mereka susah, mereka marah-marah dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah orang yang keras hati. Visi 2033 membawa saudara untuk mengerti berjalan bersama Tuhan. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara, mari fokus. Saudara yang benar-benar mau saya gembalakan, saudara yang mempersiapkan diri sebagai Harun dan Hur, fokus. Saya beri PR. Bagi saudara yang mendengar firman ini, saya beri PR. Gedung Pusdiklat, pikirkan, karena ini proyeknya Tuhan. Mari bersama-sama, walaupun kita tidak menuntut Tuhan. Saya merasa Bapak Ibu Saudara dalam hati saya, Tuhan mendorong saya untuk men-sharekan, mewartakan rencana ini. Karena Tuhan memiliki raja-raja. Mari kita fokus 2033, kita ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Buat jemaat Tuhan, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita imam-imam. Oleh karena itu jangan keraskan hati. Mari saudara yang ada di belakang saya, jangan berbuat menyimpang dari ketetapan yang sudah saya berikan. Taat, setia. Jangan menuntut apa-apa. Supaya kita tidak memiliki hati yang keras. Saya sudah menyampaikan, orang-orang yang berjalan bersama saya, yang sungguh-sungguh, maka supranatural kuasa Allah bekerja atas hidup mereka. Mari lihat Bapak Ibu Saudara, karena itu prinsipnya Tuhan Allah Elohim. Siapa yang berjalan dalam rancangannya, dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir, maka mereka yang mendapat berkat perjanjian Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar supaya hati kita ini lembut. Jangan pernah keras hati. Keras hati tidak menghasilkan pemulihan. Keras hati tidak pernah menghasilkan berkat keselamatan. Keras hati hanya menghasilkan kedagingan, keinginan pribadi, dan pada akhirnya engkau keluar dari pergerakan, keluar dari rancangan Tuhan,
khususnya bagi NCC Internasional, dan engkau sama sekali tidak akan melihat apa-apa dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, jangan melanggar ketetapan yang Dia berikan. Sebagaimana Tuhan Yesus harus dibaptis Yohanes, maka Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Biarlah yang terjadi sesuai dengan kemauannya, bukan kemauan kita. Saudara, orang yang keras hati sulit sekali untuk menghilangkan kemauannya. Kalau sudah ada maunya ngotot sekali, itu orang keras hati. Bapak Ibu Saudara dengar, keras hati itu bukan orang prinsip, bukan. Keras hati itu orang yang tidak dewasa. Keras hati itu orang bebal. Saudara, maaf, bertemu dengan orang bebal itu sukar. Kalau dia menangis, dia marah, maaf, dia seperti banteng yang marah. Banteng yang marah, dia akan berlari dengan kencang, apapun yang di depan dia akan ditabraknya. Itu orang keras hati. Domba dan kambing beda. Domba itu penurut, tapi kambing itu pemberontak. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Bapak Ibu Saudara, orang yang keras hati itu kecenderungannya bebal, sukar diberitahu, tindak tanduknya seperti banteng. Saya berdoa tidak ada satupun imam-imam yang saya gembalakan, baik dalam kota, luar kota, memiliki sifat banteng. Banteng itu kalau udah marah, saudara, dia tabrak semuanya. Dia nggak peduli di depan itu siapa. Itulah orang keras hati. Saudara, keras hati menghasilkan kemurtatan. Keras hati menghasilkan kebodohan. Keras hati menghasilkan kehancuran. Keras hati menghasilkan sifat kanak-kanak. Dan keras hati menghasilkan pertikaian dan perpecahan. Orang yang keras hati, tingkat pengertiannya tidak pernah bertambah. Karena dia tidak mau belajar dari setiap kejadian-kejadian yang dia alami. Sehingga dia mendapatkan hikmat-hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara, orang keras hati itu bukan berarti hanya orang-orang yang kelihatan garang, kelihatan wajahnya keras, wah angker gitu, bukan. Keras hati kadang dimiliki oleh orang yang wajahnya seperti domba, wajahnya seperti kelinci, lembut, tapi hatinya keras. Bapak Ibu Saudara, keras hati tidak ditandai dengan penampilan fisik. Mungkin orang ini tertawa, ngomongnya sopan, tapi kerasnya minta ampun. Itu tadi, saudara, seperti banteng. Coba kalau saudara berkumpul bersama mendengarkan siaran ini, katakan sebelah kiri kananmu, jangan seperti banteng. Jangan-jangan sebelah kanan atau kiri saudara sifatnya seperti banteng. Kalau sudah ada maunya, gak peduli ditabrak semua. Saudara, hati-hati. Kemurtatan terjadi di bangsa Israel karena mereka bersifat seperti banteng. Dia sudah tidak peduli pertolongan Allah sebelumnya. Dia tidak peduli akan Musa. Dia tidak peduli akan perintah. Yang penting saya minta daging. Yang penting saya kenyang. Yang penting kemauan saya dituruti. Saudara, Allah murka. Karena mereka senantiasa keras hati. Dan itu yang namanya sesat. Jadi penyesatan terjadi karena hati yang keras.
Kenapa ada orang yang mudah tersesat, hatinya keras? Orang yang hatinya lembut tidak mudah tersesat. Karena orang yang hatinya lembut, dia berpikir, dia dewasa. Saudara, orang yang mudah dipengaruhi, disesatkan, diprovokasi, itu orang yang keras hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menghendaki pendoa itu keras hati. Pendoa itu sama seperti Tuhan Yesus, hatinya lembut. Pendoa itu memiliki kepekaan. Pendoa itu punya pengendalian diri. Pendoa itu punya hikmat. Meskipun pendoa adalah manusia yang bisa salah, tapi dia selalu mendapatkan pelajaran berharga dari kesalahannya dan hidupnya selalu menyenangkan Tuhan. Mereka tidak pernah protes, mereka tidak pernah menuntut. Jangan keras hati Bapak Ibu Saudara, biarlah sore hari ini berkat Allah tercurah atasmu. God bless you all. Ucapkan syukur korapasikaramasi. Ya Bapa, kami bersyukur mendengar firman-Mu. Jangan kami memiliki sifat seperti banteng. Jangan ada di antara imam-Mu ini orang-orang yang bebal, keras hati. Mereka hanya menuntut keinginannya. Mereka tidak peduli dengan rancangan yang sudah Kau tetapkan. Mereka hanya memuaskan hawa nafsunya. Hamba berdoa 169 imam yang bersama hamba-Mu, mereka adalah domba yang lembut. Mereka adalah imam-imam yang lembut. Mereka adalah orang yang mau dibentuk, diproses menjadi yang mulia. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang malam ini sampai jam 12 malam, bahkan dini hari, besok pagi, Engkau mengurapi. Bapak Ibu Saudara, buka dua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat bersama katakan amin.